Sekarang saya Islam, orang tua saya masih Kristen gitu. Itu aneh ya. Itu yang saya bingung ya gitu kan. Kenapa bisa begitu gitu kan. Nah, kalau misalnya ditanya kisah spiritual saya, kehidupan saya dulu waktu di Nasrani ini, saya ini udah pernah belajar Alkitab. Ada ya kan, ketika pendeta ngomong begini, saya juga berpikir kok begitu, harusnya kan begini, saya bilang. Mau kita tanya nggak enak, mau gimana nggak enak, disitulah dia. Kayak ada flat saya tuh. Nah, dari flat itulah saya masuk ke fasenya ateis, sudah nggak percaya lagi deh adanya Tuhan deh. Saya bilang, udah lebih enak mana ngajak orang ibadah atau ngajak orang berbuat maksiat? Maksiat Lah pasti benar ya kan? Iya. Ya kan? Sama, waktu misionaris kita merubah pola mindset pikiran saudara kita yang agama Islam ya begitu, seru. Orang tua kita telah memberikan cintanya tanpa pamrih, yuk balas mereka dengan kebaikan abadi, yakni dengan berwakaf Al-Quran atas nama mereka. Wakaf sekarang, pahala selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Di tengah-tengah tahun politik ini, mudah-mudahan kita tidak salah untuk memilih. Maksudnya salah untuk memilih adalah kita memilih atau tidak gitu. Ya, tapi kita harus perhatikan semua calonnya itu seperti apa ya. Apakah calonnya itu misalkan yang dari Gen Z, milenial, itu pasarnya kemana? Kita harus betul-betul perhatikan. Cari ya, kalau tuntunan dari Rasul itu cari pasangan calon yang betul-betul dia itu memperjuangkan agama Allah, menjunjung tinggi agama Allah yaitu Islam, yang ingin menjadikan Islam sebagai pegangan hidup atau sebagai hukum yang ada di negara Indonesia ini. Sekarang saya sudah bersama saudara kita, seorang Chinese, seorang Chinese, tentunya seorang mualaf juga, dan mualafnya sudah beberapa tahun yang lalu, tetapi saya ingin menggali lagi kisahnya beliau. Kemudian kita ingin ngobrol-ngobrol. Karena gini, menariknya adalah beliau ini diislamkan oleh salah satu gerakan yang bisa dikatakan itu adalah partai politik, tapi Islam gitu kan. Kan banyak tuh partai politik Islam gitu kan yang ada di Indonesia. Ya kita nggak usah sebut lah ya, macam-macam ya kan partai politik Islam. Jadi insya Allah nanti kita akan ngobrol dengan Ko Andre. Kita langsung saja ke Ko Andre. Assalamualaikum Ko Andre. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Akhirnya ketemu kita nih. Alhamdulillah, ya akhirnya ketemu nih. Saya nyari-nyari, wah kayaknya susah nih nemuin Ko Andre nih. Tapi alhamdulillah atas izin Allah kita bisa ketemu Ko. Amin, ya pasti. Ko, ya. Sebelum kita berbicara panjang lebar, saya ingin tahu nih, bagaimana perjalanan Ko Andre dalam sisi spiritualnya, kehidupannya itu seperti apa Ko? Karena apa ya, pasti kan berbeda-beda ya kehidupan spiritual seseorang, gitu kan. Dan itu poin-poin yang akan nanti Ko Andre ceritakan, mudah-mudahan itu menjadi poin-poin wasilah hidayah buat saudara kita yang belum Islam. Masya Allah. Ya kan, mudah-mudahan, karena kan tujuan konten kita ini kan itu ya kan, untuk dakwah. Gitu kan? Betul. Nah boleh ceritain nggak Ko? Ya. Nama saya ini sebenarnya Andre Hartono. Andre Hartono. Di KTP, ya umur saya itu sekarang 39 tahun. Masih muda ya. Agama saya dulu tuh Kristen Protestan. Gitu kan. Ya agama yang saya jalanin itu mengikuti orang tua saya. Kalau orang tua saya Hindu, pasti saya Hindu. Ya gitu kan. Orang tua saya Katolik, pasti saya Katolik. Cuman yang anehnya nih, sekarang saya Islam, orang tua saya masih Kristen gitu. Itu aneh ya. Itu yang saya bingung ya gitu kan. Kenapa bisa begitu gitu kan. Nah, kalau misalnya ditanya kisah spiritual saya, kehidupan saya dulu waktu di Nasrani ini, saya ini udah pernah belajar Alkitab. Ada 3 guru saya dulu yang mengajarkan saya tentang Alkitab, yang bertujuan untuk menjadi pendeta. Itu pasti gitu kan. Yang pertama adalah Om Wim. Mungkin dia sekarang sudah meninggal ya, karena waktu dia ngajarin saya juga itu udah tua banget ya.
Dia mengajarin saya tentang Alkitab, misalnya dari perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian lama isinya apa, perjanjian baru apa, kitab ayatnya, Mazmur, Lukas, Matius, Yohanes itu isinya tentang apa. Nah, yang kedua itu adalah Om Freddy. Om Freddy ini dia umur lebih muda daripada Om Wim. Nah, dia ini yang mengajarkan saya tentang ayat-ayat digunakan untuk apa gitu. Kalau misalnya kamu diberi pertanyaan A, gunakanlah ayat ini. Nah, kalau misalnya ada kick balik, kita menggunakan ayat ini. Nah, yang ketiga itu saya lupa namanya siapa. Dia itu hanya reminding doang. Hanya mengulas saja. Misalnya kalau kita mau ngambil SIM, nah dia tuh yang menilai nih. Gitu. Yang terakhir ini dia menilai dari mana kecekatan kita, keistimewaan kita dalam memahami Alkitab atau memahami dalam menerima jawaban-jawaban atau menjawab gitu. Nah, itu saya banyaklah saya belajar, saya berkumpul lah ya dengan saudara-saudara saya dulu sesama Nasrani. Gitu kan, di Kristen Protestan, ke gereja. Cuman saya itu kayaknya cuman kosong, hampa. Gitu kan, cuman hanya 3D. Kalau orang tua saya bilang nih, datang, duduk, dengar, udah. Udah nggak ada lagi, cuman datang, duduk, dengar, kosong. Karena seminggu sekali, Iya ya. ya kan, pendetanya khutbah, kita nggak bisa bertanya. Dia memberikan, kalau kita kan manusia diciptakan berdasarkan dari akal kita kan. Ya kan, ketika pendeta ngomong begini, saya juga berpikir kok begitu, harusnya kan begini, saya bilang. Mau kita tanya nggak enak, mau gimana nggak enak, disitulah dia kayak ada flat saya tuh. Nah, dari flat itulah saya masuk ke fasenya ateis, sudah nggak percaya lagi deh adanya Tuhan deh. Saya bilang, udah nggak ada percaya lagi dari Tuhan. Soalnya saya bilang gini, ya Tuhan, beri saya uang 10.000. Nggak mungkin ada tuh uang. Ya kan? Tapi kalau saya kerja, saya minta sama bos saya, uang 10.000 pasti dikasih. Saya mau makan karena saya bergerak. Saya kerja karena saya melakukan satu amalan atau tindakan. Saya nggak mau makan ya nggak usah berbuat apa-apa, saya bilang. Nah, di situ fase saya itu dari dulunya yang beragama Nasrani, pindahlah akhirnya fase saya tuh fase ateis dulu, udah nggak percaya adanya Tuhan. Nah, ketika saya belajar Islam, itu ada saudara saya Muhammad Subhan. Dia itu ustadz yang pertama kali ngajarin saya Islam, itu dia. Kalau yang sebelumnya itu saya banyak belajar Islam tuh dari saudara-saudara kita di jalan. Kayak misalnya saya lagi ditilang nih misalnya, saya ketemu sapam, saya ngobrol tentang agama Islam tuh. Pak, saya punya Tuhan, saya punya Alkitab, ya kan? Kita diskusi, saya diskusi tuh. Banyak tuh saya lakuin itu, mau di mana security, kayak tukang ojek, mau di mana pun itu juga saya diskusi. Karena dulu juga saya sebagai salah satu misionaris. Banyak menyesatkan agama Islam saudara-saudara kita. Ya kan, dari misalnya pergaulannya saya ajak yang nggak bener untuk kikiskan dia, ya kan, waktunya sholat saya ajakin jalan, jadi dia lupa ibadah. Gitu. Banyak trik-triknya sebenarnya kalau dalam misionaris itu kan, selain dia mainnya di pemahaman juga, tapi banyak dia. Kalau misalnya dulu tuh di kita tuh gini, perkara-perkara kecil akan merusak perkara-perkara besar. Jika bohong kecil aja kamu bisa lakuin, nanti bohong itu akan menjadi besar. Jadi kita bisa ajak saudara-saudara kita misalnya yang muslim makan babi, kita bilang bukannya babi. Oh gitu. Dulu sering itu. Kita meruntuhkan keimanan dan ketakwaannya dia. Ya Allah. Yang paling penting itu yang dulu dari kita itu ada sholatnya dia kita ganggu. Jadi waktu dia sholat, jadi habitnya, jadi nanti kalau sama kita udah mulai sholatnya aja udah mulai ditinggalkan, itu udah mulai gampang. Oh gitu. Itu dia. Kalau dulu kerjaan saya seperti itu, gitu kan. Nah, ketika saya belajar Islam ini, gitu kan, kaget saya sebenarnya. Itu dia.
Gimana kagetnya tuh? Kaget lah, ternyata kalau misalnya dulu yang saya tahu nih dengan dari pendeta-pendeta saya dulu ya, waktu di mimbar atau di mesbah Allah, Iya. sebutannya mesbah Allah, itu banyak doktrin-doktrin yang diberikan juga dari pemuka agama saya dulu, pendeta-pendeta gitu kan. Cuman ada satu pertanyaan yang buat iman saya rontok, itu cuma satu. Lam yalid walam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Saya tanya sama pendeta saya. Saya tanya waktu di mobil, kita habis dalam satu acara doa di perusahaan. Kita doa di perusahaannya dia, terus kita doa di rumahnya, dalam perjalanan ke gereja. Saya nanya, Pak Pendeta, sebenarnya Yesus Kristus itu Tuhan atau bukan? Itu saya tanya tuh pertama kali. Berani-berani. Kalau saya cuek orangnya, saya ngomong apa adanya, saya bilang. Itu pendeta saya bilang, kamu nggak usah mikirin itu deh, dia bilang. Ya, ini saya bingung nih Pak. Soalnya kita punya Tuhan, di sana pun ada Tuhan. Sedangkan di Pancasila sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Ini hanya satu, ini ada dua, saya bilang. Ya kan? Makanya saya tanya dulu nih, karena saya Nasrani waktu itu kan Kristen Protestan di GBI. GBI ya. Gereja Betel Indonesia. Saya tanya, saya bilang, dia tuh Tuhan atau bukan? Nah, ya biasa. Dulu pemuka agama yang saya belajar itu, dia cuma bilang satu. Kita sebagai umat Kristen, umat Nasrani, Yesus itu siapa? Saya bilang, ya Tuhan sih kalau kita bilang. Ya kan? Ya sudah, itu aja yang kamu imanin. Lah saya bilang, cuma begitu doang kan? Iya, nggak puas. Nggak puas. Nah di situ mah saya dari pertanyaan itu udah mulai nggak percaya, flat, udah hambar lah, udah fasenya, udahlah saya bilang, kita makan untuk menghilangkan rasa lapar. Nah itu lapar saya tuh nggak hilang-hilang di situ. Disitulah makanya saya bilang masuknya saya ke fase ateis itu. Karena itu udah fase terakhir, udah fase-fase yang saya udah nggak tahu, udah nggak tahu jawaban apa lagi dari ini saya, pemuka agama saya dulu gitu. Ya kalau ditanya, ya itu dia cuma jawab menurut kita, menurut umat Kristen siapa Yesus? Udah susah saya bilang, emang kita bilangnya itu Tuhan saya bilang. Sedangkan di dalam perjanjian lama di Ulangan pertama yang menciptakan bumi dan isinya itu adalah Tuhan Allah. Kenapa pada saat perjanjian baru, zaman-zaman sekarang, jadi Yesus saya bilang. Di situ yang saya bingung. Berarti berubah? Berubah. Kalau kita buka perjanjian lama di Ulangan, itu yang menciptakan bumi dan sisinya itu adalah Tuhan atau Allah. Kalau kita kan Allah, dia Allah. Itu banyak banget yang buat, apalagi ditambah lagi ya ayat Paulus. Ayat Paulus itu juga bingung ya. Itu saya bilang murid-muridnya Yesus tuh nggak ada yang namanya Paulus. Jadi siapa? Tahu saya juga bingung. Nggak ada namanya Paulus. Tiba-tiba yang disering pakai di Kisah Para Rasul, kitab-kitab Paulus, perkataan-perkataan Paulus. Harusnya kita lebih percaya kepada muridnya dibandingkan Paulus ini. Betul. Itu yang buat saya bingung. Dan itu banyak yang ngerontokin keimanan saya dulu tuh, yang nggak terjawab dengan puas. Itu dia aktivitas saya dulu tuh. Kalau keagamaan saya tuh dulu ya belajar Alkitab, ingin jadi pendeta, misionaris. Udah jadi itu misionaris tuh ya? Kalau misionaris seru. Justru kalau misionaris itu lebih seru ya. Contoh gini, lebih enak mana ngajak orang ibadah atau ngajak orang berbuat maksiat? Maksiat lah pasti benar ya kan? Iya. Ya kan? Sama. Waktu misionaris kita merubah pola mindset pikiran
saudara kita yang agama Islam ya begitu, seru. Gimana tuh caranya waktu itu tuh? Trik-triknya? Trik-triknya kita deketin dia, kita lihat kelemahannya dia, dari pekerjaannya, status sosialnya dia, materinya dia. Paling banyak tuh kita hantam tuh dari materi. Bagi-bagi gitu apa gimana? Iya, kayak misalnya anaknya kita sekolahin, gitu kan. Ya, materinya kita bantu supply. Tapi itu juga nggak akan lama kok. Iyalah, Nggak akan lama lah. tergantung duitnya ya. Tergantung uangnya juga lah. Ketika dia sudah masuk Kristen, sudah dibaptis, permandian, diselam, udah kita lepas. Jadi itulah dia, makanya namanya jebakan tuh pasti penyesalan datangnya terakhir bukan di awal. Oh, iya. Ya kan, rugi lah. Makanya saya bilang ketika saya sekarang udah Islam, saya ngeliat aduh rugi banget. Surganya ditukar sama dunia. Aduh innalillahi saya bilang. Itu dia, makanya saya bilang. Tapi trik yang paling jitu waktu memurtadkan orang itu apa? Yang paling Pola gampang. pikirnya. Gimana tuh caranya? Ya, pola pikirnya yang kalau yang saya bilang, kalau misalnya lu minta sama Tuhan, coba lu minta uang nggak mungkin dikasih, tapi kalau minta sama orang pasti dikasih. Oh gitu. Saya bilang gitu. Itu gimana ya? Apa memang kita mintanya sama orang apa gimana? Iya, coba lu minta sama Tuhanmu, minta uang 10.000 nggak mungkin. Hari itu juga langsung ada. Tapi kalau minta sama gua nih 10.000, nah gua ada. Oh gitu. Gitu ya. Mainnya kan di pola pikir ya. Iya. Apalagi lemahnya iman kaum muslimin di zaman itu kan. Di zaman sekarang pun banyak yang lemah-lemah nih saya bilang. Belum lama juga banyak tuh yang bahkan suara kita pun mau dibeli, saya bilang aduh. Suara Tuhan. Iya kan? Suara kita mau dibeli. Saya bilang enggak. Kalau kamu kasih saya terima. Iya. Tapi kalau misalnya kamu kasih saya untuk memilih ini, nah, karena sudah jatuh akad, saya nggak mau. Iya. Itu dia. Tapi antum belum kasih tahu titik baliknya tuh karena apa tuh? Titik balik saya tuh ya itu karena ya saya bilang Pancasila sila pertama. Itu dia, itu yang ngerontokin keimanan saya. Akhirnya saya tuh mencari dan biasalah nggak puas lah ya, nggak puas. Saya banyak diskusi kepada saudara-saudara kita kaum muslimin, gitu kan. Cuman ya itu jawabannya tuh nggak memuaskan diri saya. Nah suatu saat tuh ketika saya di kantor saya di belakang Sarina, ya di belakang Sarina saya ngantor, waktu itu datang ada namanya Ustadz Muhammad Subhan atau Broan. Itu dia datang ke kantor saya, dia diskusi sama penjaga kantor namanya Uda Jainal. Dia diskusi, saya di dalam kantor tuh cuma ngeliatin, lagi pada ngobrol ya udah. Saya waktu itu kan pulangnya malam. Pas saya pulang saya tanya lagi ngapain sih? Biasa nih kok lagi ngobrolin agama. Islam ya? Iya, oh ya udah pulang. Ya kan? Sering tuh dia datang, saya bilang nyapa saya, salaman gitu kan. Saya bilang mungkin orang nggak ada bosan-bosannya. Nah saya juga bilangnya masih diskusi agama. Terus kata Broan, diskusi agama enak Pak, seru Pak, dia bilang. Apalagi kalau beda agama kan, saya bilang wah enak tuh kata dia. Oh ya udahlah, pulang dulu deh. Nah sering tuh jadi. Nah satu ketika itu saya tertarik karena mungkin udah hampa juga, udah kosong, udah boring lah, mau pulang juga ngapain, gitu kan. Saya tanya lah sama Broan ini. Saya juga pengen mengulang lagi kebiasaan saya gitu kan dalam misionaris. Saya tanya lagi, gue punya Tuhan nih. Lo ngomongin Islam kan, agama gue Kristen. Gue punya Tuhan. Gue punya kitab suci namanya Alkitab. Kita punya Al-Quran. Ayo kita bedah. Kata Broan, tunggu dulu. Dari dua itu saya punya satu lagi, dia bilang. Saya punya nabi. Siapa nabimu? Bingung saya langsung. Juga ya. Nabi, saya bilang. Oh, saya lebih hebat dong. Tuhan yang hadir langsung ke dunia, saya bilang. Oh, Tuhan yang menurut Bapak ya, oke. Nah, kita ngobrol, diskusi itu tentang agama Islam.
Saya tanya, bener gak Islam itu agama radikal? Ya kan? Soalnya kalau di pemuka agama kami di mimbar atau di mesbah Allah, ya itu doktrinnya. Agama radikal, agama berperang, saya bilang. Terus penyuka anak kecil, pedofilia, apalagi tuh. Macem-macem lah. Ya, kalau dibilang nggak jelas katanya Tuhannya. Bener, saya bilang, saya sempat ngomong, tapi alhamdulillah waktu itu Bro-an tuh nggak marah sama saya. Saya bilang, Tuhan saya berwujud. Tuhan itu cuma tulisan. Nggak ada wujud, saya bilang. Buat apa untuk menyembah yang kosong? Saya bilang, untuk menyembah yang tidak ada dan tidak nyata. Tuh banyak tuh saya bertanya. Nah, disitulah Bro-an ini. Dia bilang, Ko Andre, kalau lo mau tahu jawaban semuanya, ikut ke Buya gua. Ikut ke pengajian gua. Nah, tuh dia datang sering tuh, akhirnya tukar telepon, sering nelfon, ya nelfon itu dia nggak bahas agama. Ko Andre gimana kabarnya, sehat gak? Wah, saya bilang, itu aneh, dahsyat. Makanya bilang, gimana hari ini, kerjaannya gini. Setiap hari telepon seperti itu, saya bingung. Padahal gue udah hina dia. Iya. Gue udah ngejelekin agamanya. Iya. Gue udah ngejelekin Tuhannya dan nabinya, saya bilang. Dia masih aja setiap telepon tuh nanya kabarnya gimana, kerjaannya, udah makan belum, ya kita makan di luar, gini-gini ngobrol. Dan itu kalau ketemu ngobrol bukan ngobrolin agama, ngobrolin sehari-hari. Nah, disitulah mungkin saya kesentuh. Saya bilang, ini orang agama Islam gue udah hina, tapi dia nggak feedback balik. Dia malah wise, dia baik. Dan akhirnya saya diajak lah waktu itu ke pengajiannya dia. Di KM 40. Di Kemuning 40. Wow. Itu saya datang ke pengajian itu, dan itu saya masih Kristen, bukan Islam. Saya datang, kaget saya bilang, ramai juga nih kajian. Ada Buya, ada gurunya tengah-tengah. Saya duduk aja. Saya perhatikan dulu orang-orangnya. Oke, sekali, 2 kali. Saya datang lagi di pengajian anak jalanan. Katro namanya. Kajian trotoar. Oh, saya tahu tuh, ya. Nah, saya datang tuh, itu masih kafir ya. Disambut, cuman nggak dibenci. Itu dia yang bikin saya bingung. Masya Allah. Itu saya bingungnya pada saat saya datang tuh, loh kok beda ya? Kok gue bukan dibenci, gue nggak dihina, gue nggak dipukulin, tapi malah disambut dengan baik. Duduk, kita ngaji sama-sama. Datang lagi ke pengajian ini, ke pengajian Buya saya yang ini, datang, semua disambut. Nah, disitulah akhirnya saya bertanya. Pertama, karena udah cukup saya ngebaca karakter-karakter orangnya, anak-anak muda semua. Saya bilang mahasiswa, ada yang menengah, kelas menengah dan ke bawah. Saya bilang, nah itu saya tanya di situ. Saya punya Tuhan, saya punya kitab suci, gitu kan. Saya punya ajaran, gitu kan. Ayo kita bedah. Nah, cuman kalau waktu itu pertanyaan saya terlalu ekstrim. Cuman ya alhamdulillah Buya saya tuh bilang gini, maaf saudara-saudara, Andre ini sedang mau belajar agama Islam. Tolong dimengerti pertanyaannya, karena ekstrim pertanyaannya. Semua pada marah, melototin saya kan. Saya bilang, wah ampun nih, saya bilang nih. Gitu kan. Kalau digebukin sih saya bilang, mati ini, saya bilang. Nah, akhirnya Buya saya meluangkan satu waktu. Dia mengajarin saya dia ngajak saya ke Bogor waktu itu. 1 hari kita diskusi dari jam 9 sampai jam 3 pagi. Saya diskusi itu. Buya saya menerapkan, saya punya Alkitab, saya punya Al-Quran, kita bedah. Ya kan? Misalnya dari Yesus ke murid-muridnya, mati, wafat, jeda berapa puluh tahun, ratusan tahun lah ya, kalau bilang ratusan tahun tiba-tiba muncul. Yang dibilang ini firman Tuhan. Tuhan yang dari yang lahir semua makhluk, yang lahir itu adalah makhluk. Ya, dia bilang, kata Buya saya lagi, manusia itu diciptakan dari 3 hal. Ruh,
tubuh atau dan pikiran. Banyak itu saya beda-beda gitu kan. Tuhan juga nggak mungkin hadir di dunia ini. Karena pun ya saya bilang, di dalam Alkitab ada tertulis ketika Tuhan hadir, kiamatlah sudah. Betul. Ya, nah kalau misalnya yang kamu yakinin Yesus Tuhan, kenapa tidak kiamat? Berarti tidak terbantahkan dong ayat itu. Ya kan? Dan fase itu saya juga yakin, saya bilang dari dia Yesus lahir ke umur 13 tahun kisahnya hilang. Nggak ada kisahnya ketika itu Maria sedang berjalan dengan Yesus. Kalau saya tebak sih di pasar. Kalau misalnya saudara-saudara saya Nasrani dulu sih meyakini itu sebuah perayaan, hari kebesaran. Cuma saya bilang kalau di hari perayaan itu nggak mungkin hilang. Kebanyakan tuh kasusnya itu hilang itu ya di pasar, saya bilang. Yesus hilang dan akhirnya Maria mencari dan akhirnya menemukan Yesus sedang berdiskusi kepada rabib-rabib. Di situ sedang berdiskusi. Nah, saya bilang, saya juga sempat curiga juga, aneh, maksudnya nggak masuk di akal lah gitu kan. Tuhan hadir ke dunia, lahir dari rahim wanita, manusia, hidup sebagai manusia, mati jadi Tuhan, saya bilang. Kalau saya diskusi kepada saudara saya Nasrani, itu waktu dia lapar itulah dia Yesus sebagai manusia. Tapi ketika dia wafat, dia melakukan mujizat, itu dia sebagai Tuhan. Saya bilang, kok kota ganti? Iya, kota ganti ya. Nggak komitmen dong, saya bilang. Nah itu banyak lah disitulah. Nah saya diskusi sama Buya saya. Disitulah akhirnya saya bilang, iya Buya, saya salah. Ternyata selama ini 35 tahun saya menyembah yang salah. Itu saya alhamdulillah karena saya ini sifat orangnya yang mau menerima, mengakui. Oh, saya menerima kebenaran ini dan saya mau mengakui ini saya salah. Dan itulah akhirnya saya sudah berdiskusi dan akhirnya alhamdulillah pada tanggal 24 April 2019 itu saya mengucapkan dua kalimat syahadat. Masya Allah. Itu dia. 2019 ya? 2019 saya mengucapkan dua kalimat syahadat. 4 tahun 4 tahun lebih lah. 4 tahun lebih. Terus kepotong sama COVID itu ya, waktu itu ya? Nah itu, waktu saya syahadat lebih serem lagi. Gimana saya mau ngaji. Iya, itu gimana tuh? Untuk nyari tahu. Habis syahadat, belajar Al-Fatihah sendiri. Cuma dari aplikasi. Cara bacanya, Bismillahirrahmanirrahim. Belajar sendiri. Tapi kan itu belum bisa bahasa Arabnya kan? Belum. Kan? Bahasa Latinnya ya? Bahasa Latin ya. Belajar sholat. Itu benar-benar diuji berat tuh saya. Waktu mengucap kalimat syahadat, 24 April, nggak lama, COVID. Iya. Tapi pas antum ngobrol dari jam 9 sampai jam 3 pagi, berarti antum jam 3 paginya itu syahadat apa gimana? Enggak. Itu hanya diskusi aja. Oh, diskusi aja. Jadi dikasih waktu 1 hari sama Buya saya, kita ke Bogor, tempatnya sejuk, kita santai, diskusi santai. Apa yang mau kamu tanyakan sekalian. Nanti saya akan jawab berdasarkan bukan saya, tapi berdasarkan Islam. Itu tuh panjang itu. Itu saya tahu, saya bilang manusia diciptakan dari apa? Tujuan diciptakan itu apa, untuk apa, dan nanti ketika hidup itu kemana. Itu banyak yang saya tanya-tanyakan itu kan. Oke, saya punya Tuhan, siapa Tuhanmu, itu kan zat, ya kan. Islam itu ada batasannya itu ya kita nggak perlu tahu, kata Buya saya, menempatkan harokahnya kita kepada harokahnya Allah. Ya kan? Kenapa ini mati? Kenapa ini bisa hidup? Ya itu udah haknya Allah. Jadi kita nggak perlu kita pertanyakan. Nah itu dia saya bilang. Islam itu mengajarkan semuanya dari saya. Misalnya diajarkan lagi sama Buya saya. Ada loh, banyak Islam tuh bukan hanya mengajarkan tentang ibadah. Nah saya tanya lagi cara beribadah saya begini. Saya bilang. Agama Islam begini.
Disambung lagi, Yesus sunat. Terus kenapa kamu nggak sunat? Banyak saya bilang. Islam melarang makan babi. Di Alkitab pun ada perintah larangan makan babi. Kenapa kamu makan? Di Islam dilarang berzina atau minum minuman keras. Nasrani pun ada. Tapi kenapa kalian pada perjamuan kudus kalian minum itu anggur yang memabukkan? Iya. Kan cuma sedikit. Sama aja. Ya kan saya bilang cuma sedikit kan, Ustaz, saya bilang. Perkara haram mau dikit banyak itu udah pasti nggak boleh. Nah itu tuh makanya saya bilang disitulah dia ketaatannya tuh, makanya saya bilang kalau Nasrani Islam itu apa ya, penyempurna lah agama-agama terdahulu lah, kalau saya bilang. Iya. Dari kitab Zabur, Taurat itu semua disempurnakan di dalam Islam. Karena saya waktu pertama kali belajar Islam juga kaget ternyata kok ini ada aturannya, ini ada aturannya, ini ada aturannya semua. Jadi lengkap lah itu Islam, makanya saya kaget gitu sekarang. Nah, kemudian gini, selesai antum syahadat, berarti antum sehari atau 2 hari setelah itu syahadat ya? Itu seminggu. Seminggu dari situ. Jadi setelah ngaji itu, waduh, itu kacau balau pikiran saya nih. Ya kan udah pasti, wah udah nggak nentu nih. Tapi alhamdulillah waktu itu saudara saya Muhammad Subhan yang selalu support saya, dia dampingin saya terus, diteleponin, dia yang nguatin saya gitu kan. Dia bilang gini, cuma satu perkara yang dia buat saya kuat, untuk perkara yang dosa, lu nggak masalah Andre, lu lakuin. Tapi kenapa untuk perkara yang baik dan perkara yang benar kenapa enggak? Ya udah saya bilang ke teman saya itu, broan, ya udah tunggu deh, gue mau cari tanggal baik deh, tanggal bagus. Jadi tanggal 24 itu tuh tanggal lahir saya. Oh gitu. Nah saya bilang ya udah, gue udah tentuin hari nih, tanggal 24 April. Saya tentuin tuh 24 April. Nah itu juga pagi-paginya, wah itu juga tektokannya, berat. Gimana tuh? Aduh, ditunggu sama Kiai di Jakarta Timur jam 8 pagi. Oke. Itu saya diteleponnya dari jam 7, nggak saya angkat. Terus? Masih ada tektokan antara mau syahadat atau enggak. Biasalah, seton lah. Setan lah ya. Ya, itu waduh gimana nih saya bilang nih. Ditungguin dari jam 8 pagi sama Pak Kiai. Saya baru datang jam berapa? Jam 10. Itu akhirnya saya angkat, teman saya telepon, akhirnya saya bilang ya udah bismillah deh, kata teman saya, bismillah udah, perkara baik kenapa lu takut? Ya juga sih, saya bilang udah. Saya datang jam 10, akhirnya mengucapkan kalimat syahadat di masjid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuh wah. Nah, dari situ masuk lagi fase kedua. Takut. Takut kenapa? Orang tua. Wah, keluarga. Gimana nih? Wah, itu lebih kacau lagi. Gimana keluarga ini? Ya, keluarga. Waduh. Udah keluarga, fase ketiga. Sunat. Wah, kacau deh saya bilang. Sampai paling berat sih keluarga lah saya bilang. Gimana tuh keluarga tuh? Wah, itu kacau itu. Saya bilang, ini pasti ada konsekuensinya saya bilang. Ini pasti habis saya nih karena sama keluarga besar saya. Karena apak saya pendeta, teku saya pendeta. Ada pendeta. Itu dia. Keluarga besar saya itu ada beberapa pendeta. Malah ada yang jadi biarawati, tidak menikah. Jadi keluarga bener-bener taat betul ya sama Kristen ya. Saya bilang, saya Islam, saya bilang sekarang. Gimana ya bilang. Tapi waktu itu ada aja ide saya. Jadi ketika mengucapkan kalimat syahadat, saya pulang ke rumah, saya kan dikasih tuh kalau syahadat itu kan banyak saudara-saudara kita ngasih kayak misalnya sarung, baju koko gitu kan. Nah itu saya pulang, saya taruh di ruang tamu. Saya naik ke atas tidur. Ayah saya ngelihat, wah teriaklah dia.
Jelas ada peci, ada sarung, ada buku-buku tentang Islam. Teriak lah ya saya, ini punya siapa? Nah, karena saya tidur kan, tanyalah dia saya, saudara-saudara saya ditanya, nggak ada yang ngaku nih, udah nggak salah lagi kata bokap, pasti dia ini. Nah, ditanya ini punya siapa? Ya punya saya pak. Lo nggak macam-macam kan? Enggak. Saya ambil, saya taruh di kamar. Di situ geger tuh. Ada buku agama Islam, ada sarung, peci, baju koko. Wah, geger tuh di keluarga besar saya tuh. Datanglah satu-satu saudara saya. Lu udah pindah agama ya? Saya pindah agama apaan sih? Enggak lah. Cuman waktu itu saya tahu babi haram, saya nggak mau makan lagi. Curiganya saudara Teji saya sama Jiji saya gitu. Lu udah pindah agama ya? Enggak lah Ji, awas lu ya, jangan macem-macem lu ya. Nggak mau gue panggil, nggak mau gue nuga tuh kan manggil ya. Nggak bakal lah gue mau nuga lu lagi. Saya bilang, ya udah, aduh ya Allah gimana ini. Ketika syahadat, keluarga besar tahu, aneh-aneh, argo saya pasti udah jalan dong. Iya. Pasti jalan. Saya harus melakukan sholat. Waktu itu saya sholat di luar. Sholat di luar. Seberapa kuat sih kita sholat di luar? Satu hari 5 waktu di luar. Iya. Waktu itu subuh juga masih di rumah, di kamar. Nggak mungkin kita subuh-subuh keluar sholat. Iya. Di daerah rumah bisa geger. Iya. Saya tes buya saya. Buya, saya belum sholat di sini nih. Kaget tuh buya saya. Argo kamu udah jalan, Re. Kamu harus sholat subuh. Tapi nggak mungkin saya subuh di sini. Bisa ketahuan sama orang tua saya. Itu saya doa tuh minta kemudahan dari Allah. Saya bilang, ya Allah, saya sudah pindah agama. Ini pasti ada konsekuensinya yang akan saya terima. Berikanlah saya jalan keluar. Akhirnya saya tantang buya saya. Karena nggak nyaman lah seberapa kuat sih kita. Pergi sholat, setiap mau sholat kita pergi tempat lain yang jauh. Saya bilang Buya, saya bakalan sholat di sini kalau Buya datang dan temenin saya sholat di masjid saya. Alhamdulillah sama Buya Gusman, akhirnya Buya Gusman datang, nemenin saya sholat. Itu geger satu kampung. Di masjid dekat itu? Iya, dekat rumah. Itu geger benar-benar. Saya cuma jalan nunduk di depan Buya saya di belakang. Saya jalan kayak anak ayam, masuk ke masjid, tetangga saya pada bengong, terus ngeliat saya sholat, ngeliat saya wudu, saya sholat, setelah saya sholat, ngumpul semua. Ditanya, Buya saya yang jawab, iya si Andre ini sudah pindah agama dia sudah bersyahadat tanggal 24 April kemarin. Kaget itu, geger. Akhirnya setelah sholat geger, menghadapi orang tua saya ke rumah. Di situ bukan geger sih, orang tua saya pintar sih. Ya iyalah, oke lah, saya terimalah. Ya dia mau pindah agama kemana nggak masalah lah. Itu pilihan dia lah, gini. Tapi ketika pada saat ustadz saya pulang, wah, baru dimulai itu. Nah udah, rice cooker ambil. Biasanya itu rice cooker ada di dapur, jumpetin. Kulkas kunci. Oh gitu. Semua bahan-bahan makanan yang ada di dapur simpen semua, taruh di kamar nyokap. Terus? Anehnya di situ. Kenapa dia gitu-gitu? Padahal ketika Buya saya datang baik, mereka juga ngomong, iyalah, udahlah, kita mah nggak apa-apa sebagai orang tua, dia udah besar inilah. Dia ngejalanin, yang penting dia bener aja lah. Tapi ketika Ustadz saya pulang, wah semua bahan makanan, wah udah disimpan, nggak ada yang ngajak saya ngomong. Mulai di situ konsekuensi yang harus saya terima. Kenapa saya nggak diusir? Karena di situ ada pemukiman kaum muslimin. Di situ ya? Daerah rumah saya itu orang Tionghoanya itu cuma 5 orang lah. Iya.
cuma ada 5 orang doang. Yang lainnya tuh gang 1, gang 2, gang 3, gang 4 tuh paling banyak orang beragama Islam. Tapi kalau di gang saya tuh non muslimnya cuma ada 5. Mungkin saya kalau diusir ngamuk kali saudara-saudara saya yang gitu kan. Mungkin saya nggak diusir, itu dia. Karena banyak saudara saya di sini yang beragama Islam, gitu. Tapi beda hal ya ketika misalnya orang tua saya tinggal di perumahan, hancur deh, diusir tuh dah. Leluasa berarti ya kalau di perumahan. Kalau di perumahan lu gua kan, masing-masing. Nah itu dia. Saya emang nggak diusir, tapi di dalam rumah itu wow. Diapain aja kok? Wah, intimidasi dari orang tua saya, makanya itu saya bilang nggak dikasih makan. Serius itu? Iya. Saya makan dari saudara-saudara saya itu yang di Jakarta Timur tuh. Ada yang datang bawa. Pokoknya semua bahan makanan, rice cooker, kulkas, semuanya simpan semua. Sampai orang tua saya bilang, lo mau makan, mau kagak itu urusan lo mau hidup, mau mati itu urusan lo. Nah saya bilang, kok waktu ada buya saya bilangnya nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi ketika udah pulang, wah mulai dah. Udah disitu mulai tuh intimidasinya ya. Kalau ibaratnya tuh saya lagi di ladang ranjau, salah nginjak meledak, habis sudah. Makanya saya tuh kalau difitnah, dihina, ya, saya sih udah kebal lah saya bilang. Saya sih udah nggak mau urus. Saya cuma bisa bilang biar ke Allah yang membalas. Masya Allah. Itu doang udah. Karena apa? Ya saya dimarahin, difitnah, dihina sama orang yang lahirin saya. Lebih parah kan? Kalau orang lain nggak kenal tetangga saya yang fitnah saya sih nggak masalah. Karena itu kan tetangga. Ini orang tua yang fitnah saya, yang hina saya, dia bilang, lu nggak usah sok cuci deh. Dulu lu bandel, lu peminum, pemabok, penzina, pencuri, apalagi dia. Serius ya. Terus kelemahan saya itu dulu adalah mulutnya orang tua saya, mama saya tuh. Kalau misalnya dulu marah itu kan, jujur saya kebun binatang sama neraka gemeter. Ya Allah. Serius kalau bilang anak monyet lu, kalau saya anak monyet berarti lu orang tua monyet juga dong, gituin kan, anak anjing lu dulu. Saya bilang saya balas gitu kan, saya balas kayak anak setan lu, kalau gua setan berarti lu juga setan dong kan, lu sama gua. Yang lahir lu siapa kok bukan lu? Nah banyaklah itu, makanya dari situ tuh. Nah ketika saya syahadat Muslim saya rubah itu. Jadi orang tua saya itu kalau tahu begini gue cekek, saya diem aja udah. Mau dia banting panci kayak di belakang saya sampai saya kaget, saya udah nggak marah, saya diemin aja udah. Karena kisahnya satu, waktu itu saya sempat bertanya kepada Buya saya, Buya, kelemahan saya satu, lisan orang tua saya. Saya tahu kelemahan saya karena saya gitu kan, jadi saya tahu itu kelemahan saya seperti apa. Jadi saya udah antisipasi ketika orang tua saya begini, jadi saya udah tahu apa yang saya lakuin. Itu waktu itu Buya saya cuma ngisain satu doang, Rasulullah SAW yang menyuapi Yahudi, tua yang buta. Dre, lu mau dikatain anjing juga leher lu nggak putus kan? Enggak. Ya. Kenapa lu sebales? Kuping lu nggak berdarah kan? Enggak. Lu nggak muntah darah kan? Lu dikatain anak setan, anak anjing, anak babi? Enggak. Itu Rasulullah dulu tuh nyuapin orang Yahudi yang buta. Itu dihina, dihujat. Serius, dihujat. Tapi ketika Rasulullah wafat, digantikan oleh sahabatnya, nangislah orang Yahudi tua dan buta itu. Malah masuk Islam. Nah kalau misalnya sama kayak orang tua lu masuk Islam. Orang tua menghujat lu, ngapain lu balas? Dia biarin aja. Tapi Buya panas, ya panas, belajar sabar di situ tuh. Banyak yang saya pelajarin dalam Islam itu yang ngerubah hidup saya. Dari pola pikir, mindset, perilaku, habit, banyak makanya tadi. Tapi antum dulu sempet ini gak sih? Kepikiran gak sih mau masuk Islam gitu? Enggak.
Enggak ya? Mana ada, dulu saya sampai berjanji tuh 1000% nggak akan pindah agama ketika waktu sedang, ya kalau kita kan, kalau di dalam Islam tuh iman lagi naik-naiknya ya. Kalau dulu kan lagi pendalaman materi, pendalaman Alkitab, lagi semangat ya kan. Sampai kita berucap itu kan 1000% nggak akan pindah agama. Oh, tuh ngomong gitu. Saya tulis di Facebook. Saya tulis di Facebook. Kalau di Facebook itu kan ada pengulangan kejadian ya, atau yang dulu-dulu yang 10 tahun lalu, 15 tahun lalu. Masih ada sampai sekarang. 1000% nggak akan pindah agama, karena waktu itu saya lagi pendalaman Alkitab kan, lagi semangat-semangatnya. Berhujah lah seperti itu. Allah Maha membolak-balikan hati dan keadaan. Buktinya sekarang saya Islam. Syahadat saya bilang. Aduh, kalau buka Facebook ngeliat itu mau ketawa sendiri. Makanya saya bilang, cuma saya nggak hapus. Saya bilang ini waktu saya jadikan sejarah waktu zaman jahiliyah lah. Ini jahiliyah saya seperti ini dulu nih. Betul. Itu sejarah bener itu. Itu sejarah banget, makanya sekarang mungkin nanti saya akan bagikan deh tuh kata-katanya. Masih ada sekarang. Masih ada 1000% nggak akan pindah agama. Aduh, saya bilang bukan 100% lagi loh. 1000% aja bisa balik. Ya kan? Astagfirullahaladzim. Tapi sekarang keluarga udah aman lah ya? Keluarga yang masih marah tuh mama saya. Kalau ayah saya ini masih agak nanti A, nanti B, nanti A, nanti B. Nanti dia marah, nanti dia enggak. Nanti marah. Saya aja di dalam keluarga saya aja intimidasinya salah satunya tahu apa? Apa tuh? Dipanggil kadrun. Kadrun. Kadrun apaan kadrun? Dipanggil kadrun saya. Itu. Sampai sekarang tuh. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang dipanggil kadrun. Ya Allah. Aduh, saya bilang. Pusing gimana sih? Astagfirullahaladzim. Tapi masih tinggal di rumah? Enggak, saya alhamdulillah udah 8 bulan ngontrak. Oh, ngontrak. Nah, ketika saya hijrah itu kenapa saya nggak keluar? Saya berpikir gini, ya Allah, kelemahan saya cuma satu, lisan mama saya. Jadi saya tuh tetap di situ, tetap dia mau ngomelin saya gimana pun juga saya nggak akan ngelawan, nggak akan saya kelontarkan kata-kata kasar saya lagi. Saya juga tanda sayang saya kepada orang tua, saya nggak mau menyakitin dia. Itu dia. 4 tahun lah saya di rumah itu. Dapat intimidasi, serius. Dan 4 tahun juga saya makan dari luar. Nggak pernah makan dari rumah. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih hidup. Iya ya. Serius. Masya Allah. 4 tahun. 4 tahun udah nggak minta makan lagi. Nggak kemana orang tua. Dari mana tuh? Kalau bukan Allah yang ngasih. Bukan Allah yang bantu. 4 tahun. Soalnya orang tua saya tahu saya masuk Islam, rice cooker diumpetin, semua bahan makanan disimpan, semua kulkas dikunci. Langsung tuh ya? Itu langsung, pas pulang buya saya, udah ampun, makanya saya bilang, kok begini? Terus mana sempet pengen, apa gue balik lagi aja? Gitu? Enggak. Kalau misalnya mau balik lagi, justru saya nggak mau. Enggak pada waktu itu? Kalau, Enggak ya? Cuman kalau ajakan ada, dari apak saya. Ya. Kalau dari saudara-saudara saya, Teji saya pun kadang tante lah ya. Kalau Teji itu kan kakak nyokap yang tua. Udahlah, balik lagi lah. Saya bilang enggak. Apak saya paman. Udahlah, daripada lu susah-susah, gue kasih gereja 1 lu pegang. Karena apak saya itu gembala sidang satu gereja. Dia mau kasih saya cabang, saya bilang nggak bisa. Saya bilang, Pak, kalau apak mau saya balik ke agama saya dulu, siap-siap saya balik seperti dulu lagi, apak mau nggak? Saya gituin. Sekarang tanya orang tua saya, pernah nggak saya terucap lisan saya yang kasar kepada orang tua? Mengatakan yang menghujat orang tua, nggak pernah. Oh, sebelumnya emang ini? Oh, yang tadi Antum bilang itu ya? Waduh. Main apa? Kebun binatang itu ya? Iya. Ya Allah. Kalau misalnya dulu tuh, salah satu nggak akhlaknya saya itu ngelawan orang tua. Nggak di situ kenapa saya nggak keluar dari rumah itu, saya ingin belajar dari kesalahan saya itu, yaitu saya mesti sabar kepada orang tua. Kelemahan saya dulu lisan orang tua saya. Jadi orang tua ngucap sekali, saya balas 10 kali. Itu dia. Wah, itu berbahaya sekali tuh kalau sekarang mantu. Wah. Argo jalan nih. Jalan, dosa itu. Apa sekarang aja nggak pernah terucap.
Saya bilang ke Pak saya, tanya orang tua saya, Pak, pernah gak terucap di kata mulut saya kepada orang tua saya satu aja lisan, anjing lu, babi lu, setan lu, enggak. Saya lebih banyak diam, istighfar, udah. Itu aja udah. Berarti yang mendampingi antum itu siapa? Buya Gusman. Buya Gusman namanya. Nah, Buya Gusman ini berarti kan antum belajar banyak dari Buya Gusman ini tadi ya. Nah, saya pengen tahu siapa Buya Gusman itu. Dia itu yang punya pesantren, apa guru ngaji, apa dia itu apa sih namanya? Apa dari memang apa kiai atau ulama? Siapa sih? Buya Gusman ini bukan kiai ya, kalau saya bilang. Dia juga bukan habaib. Dia ini sebagai pendakwah Islam. Pendakwah Islam. Orang biasa. Orang biasa ya. Orang biasa, bukan lulusan Gontor, bukan lulusan Madinah. Tapi kok bisa, kalau yang di pikiran saya itu satu aja contohnya itu yang tadinya antum suka ngomong kasar ke orang tua, itu kan sudah berpuluh tahun ya sebenarnya. Udah, dari kecil itu Pak. Kok selama 4 tahun terakhir ini kok langsung bisa hilang gitu? Iya. Berarti kan kok pemikirannya kok bisa langsung berubah gitu. Benar. Nah itu gimana itu caranya itu? Karena Buya saya ini mengajarkan saya menjadi manusia yang memanusiakan manusia. Wah. Arti kata Islam ini, Islam ini bukan hanya agama, tapi Islam ini juga ada ideologi, dia bilang. Ideologi kehidupan yang bisa dibawa. Lo mau hidup ada aturannya, lo mau menjadi manusia seperti apa di Islam diajarkan, lo mau bekerja, mencari nafkah, rizki, keluarga, semuanya itu Islam mengajarkan itu semua. Dan itu semua saya belajar dari Buya Gusman. Kalau ngomongin ideologi nih, wah ini kita ngomongin ideologi sama mu'alaf nih, keren juga. Ya kan? Karena gini, kalau ngomongin ideologi, sebenarnya panjang ya ideologi itu. Kalau ideologi itu kan yang diopinikan oleh apa sih namanya pemerintah kita sekarang, terus pemuka-pemuka agama kita sekarang itu ideologi itu kan ideologi Pancasila, gitu kan sebagainya. Nah Islam jadi ideologi, nah itu gimana itu? Jadi apakah Islam itu head to head dengan Pancasila atau enggak? Padahal kan gini, kalau kata apa namanya founding father itu bahwa Pancasila itu adalah perasan daripada Islam. Berarti kan sebenarnya kan ada korelasi antara Islam dengan Pancasila itu sendiri. Benar. Gitu kan? Nah ini gimana tuh? Saya belajar sejarah juga, Indonesia juga. Merdeka juga karena pejuang saudara-saudara kita kaum muslimin ya. Itu saya belajar cuma ada 2 teriakan, merdeka dan takbir Allahu Akbar. Nah, dasarnya pun Islam. Cuman kurang sempurna kalau saya bilang. Kayak satu Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Bener. La ilaha illallah. Cuman yang terlupa tuh apa? Muhammad dan Rasulullahnya ini yang lupa. Harusnya tapi kan kita kan plural nih Indonesia, ya, makanya dipakailah la ilaha illallah. Nah, di dasarnya ini saya belajar dalam Islam kita ini semuanya sebenarnya satu Tuhan. Yang membuat perbedaan itu hanya kalau di dalam bab qada dan qadar antara yang dihisab dengan yang tidak dihisab. Saya kan nggak bisa minta kepada Allah saya mesti dilahirkan kemana. Ya itu saya mungkin Andre ini lahirnya di keluarga kafir apa non-muslim ini? Kafir ya. Saya lebih suka mengatakan kafir ya, karena kafir itu lebih, kalau saya bilang lebih lembut daripada non-muslim. Oh gitu ya? Ya, Buya saya ngasih tahu saya gitu. Karena kafir ini itu kan dihijab. Oh iya. Sama kayak saya dulu. Saya orang Nasrani. Saya menerima hidayah dari Allah, mencari kebenaran. Saya mau mengakui kebenaran dan mengakui kesalahan. Saya syahadat, masih ada kemungkinan masuk surga. Kalau non-muslim, non itu berarti kan bukan, tidak, di luar Islam. Sudah pasti neraka itu. Iya. Ini juga harus dibedakan.
bahasanya. Berarti lebih Sebenarnya lebih lembut kafir. kafir ya. Dia menerima hidayah, masuk surga. Oh, iya. Non-muslim di luar Islam, bukan Islam, udah pasti Masuk neraka. neraka. Padahal kita lebih susah loh. Oh, berarti sebenarnya kafir itu adalah doa dari yang mengucapkan ya. Iyalah. Yang menyematkan itu ya. Iya. Doa agar dia tuh bisa masuk surga gitu sebenarnya. Supaya ya. dibuka pintu hatinya, hijabnya, gitu. Makanya saya juga bingung ya juga Bu ya. Mereka lebih suka dibilang non-muslim dibandingkan kafir. Mereka lebih suka masuk neraka dibandingkan dia nanti masuk surga. Iya. Ya juga sih. Makanya saya bilang itu, Islam itu adalah ideologi, proses cara kita berpikir. Oke. Saya waktu pertama kali juga itu diajarkan sama Buya, saya berpikir. Manusia diciptakan dari ruh, tubuh, dan akal yang kosong. Yang mengisi siapa? Orang tua kita sendiri. Baik di lingkungan kita, pasti baik pikiran kita. Buruk di lingkungan kita, pasti buruk juga pikiran kita. Kan? Gitu. Amal berbanding lurus dengan pemahaman. Benar, saya bilang. Makanya Islam ini saya bilang, itu waktu saya syahadat ngaji, kaget saya. Ini bukan cuma perkara ibadah doang di Islam. Ternyata luas. Dari hidup sampai mati diatur, ada aturannya. Dari tidur sampai bangun. Itu bahkan dulu saya habits keburuk saya itu pernah tuh waktu saya di pengajian saya ditepok tangannya itu. Minum pakai tangan kiri. Saya dulu kiri terus minum kan. Berdiri, main minum. Jadi habit pertama kali masuk Islam tuh teman saya. Waktu itu yang ini jejak khilafah. Oh. Niko Pandawa. Niko Pandawa, saudara saya tuh waktu itu tepok tangan saya, dia bilang, "Re, pakai tangan kanan." Sunnahnya, bagusnya, wajibnya tangan kanan. Serius. Masuk toilet, saya pakai biasa kan? Kiri, ya. Ditepok lagi sama Niko Pandawa. Masuk pakai pakai kaki kiri. Dengan mengucapkan bismillah dalam hati. Keluar kaki kanan. Itu saya sampai kaget, segitunya diatur. Perkara ribet atau nggak ribet, jangan dijadikan satu alasan. Perkaranya itu sunnah. Sunnah itu adalah baik. Baik, betul. Ada waktu itu teman saya non-muslim. Ribet banget sih, Re. Agama lu masuk pakai sendal kaki kanan, lepas kaki kiri. Masuk pakai baju tangan kanan dulu, lepasnya tangan kiri dulu. Iya. Banyak aturan. Hidup tuh yang simpel-simpel aja. Saya bilang, kalau hidup yang simpel, lu lihat kenapa di jalan itu ada lampu merah, ada lampu hijau, dan ada lampu kuning. Kalau mau simpel, kenapa dia nggak jalan aja terus? Iya. Simpel sih bilang. Iya. Saya bilang, biar rapi, biar teratur. Saya bilang, itu waktu saudara saya non-muslim tuh begitu. Mereka tuh nggak paham makanya. Itulah. Nah, Terus. Nah, yang ideologi ini, makanya saya bilang dasarnya sih emang Islam. Islam ya. Cuman kan masih belum kafah ya. Iya. Itu juga saya kaget. Kayak misalnya saya belajarin dalam hukum Islam. Ini nggak ada di Nasrani. Islam ada politik Islam. Nasrani nggak ada politik Nasrani. Iya ya, nggak ada ya. Nggak ada. Sistem pergaulan dalam Islam ada. Nasrani nggak ada. Nggak ada. Atau Kristen atau Katolik juga nggak ada ya. Terus apa lagi nih? Mencari keuangan. Sistem ekonomi. Islam ada. Islam ada. Nasrani nggak ada. Mengurus pendidikan. Islam ada. Terus saya kaget. Nasrani nggak ada. Berarti kalau ketuhanan yang Maha Esa itu diterapkan secara benar, artinya secara benar itu kan ngambilnya itu kan dari Al-Quran, hadis ya, sama ijma dan qiyas itu kan. Ya. Ijma juga ijma apa dulu? Ya. Ijma para sahabat. Ijma para sahabat, bukan ijma, itu mah ijtima ya kalau namanya. Ijma sahabat sama qiyas. Kalau misalkan diterapkan secara benar ketuhanan Maha Esa, bahkan yang tadi antum bilang masuk kamar mandi aja diatur, sekelas negara itu kan ngurusin ya sumber daya alam, sumber daya manusia, itu kan pasti kan diatur di dalam Islam. Karena kan secara logika gini,
kalau saya berpikir, yang hal remeh-temeh aja diatur, apalagi hal-hal yang besar. Bener. Iya dong. Bener. Iya dong. Saya kaget juga Islam pernah menguasai 2/3 dunia. Nah, itu kan ada sejarahnya malah kan. Sejarahnya saya bilang. Semuanya diatur di bawah naungan Islam. Saya kaget. Makanya saya bingung ketika pendeta saya bilang agama mereka radikal, agama mereka berperang. Lah saya tinggal di kampung Islam. 35 tahun nggak pernah dibacok, nggak pernah disantet, nggak pernah diapain, saya bilang. Iya benar. Ya kan? Kenapa? Agama mereka berperang. Keyakinan mana yang tidak berperang? Coba saya tanya. Beda dengan Islam. Islam ketika diperintahkan sama Allah untuk berperang itu dia bukan buat menguasai, tapi membebaskan. Perbudakan, perdagangan, perzinahan. Itu saya kaget tuh ketika saya ngaji. Loh kok Islam ternyata beda, saya bilang, dengan apa yang pemuka agama saya dulu katakan, pendeta saya dulu katakan. Dan doktrin-doktrin itu terbantahkan semua. Iya. Terbantahkan semua, makanya saya bilang kok jadi begini. Islam tuh ternyata agama sempurna kok. Teman saya ngomong sama saya gini nih, Dre, gue bingung nih, teman saya Buddha, gue bingung kenapa, gue pengen ngedidik keluarga gue sama anak-anak gue mesti nanya ke siapa lah, Buddha nggak nikah. Ya. Gue bingung ya kan, nggak mungkin dia paham tentang cara ngedidik keluarga, cara ngedidik anaknya, ngedidik istri. Terus ke siapa lagi dong? Katolik, Maria nggak berkeluarga. Iya. Kristen, Yesus nggak menikah. Iya. Gimana dong? Nah itu satu pertanyaan simpel tuh. Iya. Kalau di Islam ada, saya bilang, pendidikan, cara mengatur keluarga, mendidik istri, itu ada. Semua ada. Lengkap. Makanya saya bilang, sampai perdagangan, berniaga. Berarti antum selama 4 tahun masuk Islam ini, antum sudah bahasanya ya, sudah membuktikan ya, kalau semua aturan kita kehidupan dari A sampai Z manusia itu ada dalam Islam. Semuanya lengkap dari Islam. Nggak ada satupun yang kelewat ya. Nggak ada, bahkan hukum lah. Contohnya yang paling ini nih. Yang paling penting itu sebenarnya adalah hukum. Jika misalnya lihat satu negara, kalau misalnya kacau negara itu kita lihat dari hukumnya ya kan. Ya kita lihat aja sekarang, kalau dalam Islam mencuri aja kisos, Iya. berzina rajam, ya kan, memakan anak yatim udah pasti ampun deh itu, mengeruk harta, gitu kan, menguntungkan diri sendiri, itu ada hukum-hukumnya di Islam. Makanya saya bingung, Islam ada hukumnya. Kalau misalnya negara kita negara Islam, kenapa nggak dipakai hukum Islam? Iya. Berarti kan negara kita bukan negara Islam, hanya mayoritas aja. Berarti negeri dong. Bisa dibilang negeri. Negeri Islam. Negeri Islam. Karena kalau saya baca literasi sejarah ya. Itu kalau disebut negara Islam ya, berarti atau sebuah negara ya. Negara Islam, dia itu menjadikan Al-Qur'an dan hadis itu sebagai dasarnya, benar. Bagaimana memutuskan suatu perkara. Benar. Gitu kan. Nah, sekarang bayangkan aja kita di negara kita, katanya sih kan negara Islam ngakunya. Tetapi ribuan triliun hutang luar negeri, dan ratusan triliun ratusan triliun ribanya bunga. Wah, kacau itu. Itu masih dimainkan oleh. Iya, belum lagi aset yang nggak tahu kemana. Dalam tanda kutip pemimpinnya adalah seorang kiai gitu kan. Itu yang miris buat makanya terkadang saya istighfar itu. Sampai terakhir ini saya sampai garuk-garuk kepala. Saya bilang kepada warga, jangan ajak ulama kita duduk di istana deh, saya bilang. Malu, demi Allah saya bilang. Malu. Nggak akan kuat siapapun, saya bilang. Saya pun kalau duduk di istana nggak akan kuat. Ini lagi tahun politik nih, 1, 2, 3, mana? Wah, itu
Kalau itu saya bingung ya. 1, 2, 3 soalnya dari pemilu pun pertama kali sampai sekarang ya begini-begini aja saya bilang. Gini-gini aja ya. Katanya harus ikutin ulama. Lo harus milih, nggak boleh golput. Iya. Ya. Kalau nggak haram hukumnya. Kalau nggak milih. Ya saya bilang perkara babi haram saya tahu gitu kan. Perkara nyoblos atau memilih ini tanggung jawabnya besar saya bilang. Bakalan dituntut nanti di akhirat saya bilang. Kalau saya ada 1, 2, 3 saya juga bingung, makanya kadang-kadang ada teman saya, dulu pilih nomor berapa Andre? Bingung yang 1, 2, 3 janjinya bagus. Iya. Dahulu juga janjinya lebih bagus lagi. Iya. Ya kan? Yang selebih dulu-dulunya ya begitu-begitu aja janji saya bilang. Jadi saya bingung. Nggak ada pun setelah saya 4 tahun ini masuk Islam, nggak ada dari 3 paslon itu yang menyatakan gini. Saya pengen demen tuh kalau ada yang ngomong tuh. Saya pasti akan coblos. Coblosannya saya videoin, saya foto tuh. Nggak ada satupun yang mengatakan saya akan tegakkan syariat Islam. Itu nggak ada. Percuma. Kalau kamu pilih berdasarkan agamanya, Buya saya ngomong, berkumpullah kepada orang saudara-saudaramu yang soleh, bukan yang seiman. Ya. Kalau yang seiman, yang nyuri sendal, orang Islam tuh. Betul. Ya, yang korupsi, Orang Islam. nah Islam juga tuh. Muslim lah ya, Muslim. Ya, Muslim. Ya kan? Yang ngebom, takbirnya. Takbir dia. yang ngeruk kekayaan kita nih, antek-anteknya, Baca bismillah. sholatnya sama sama kita. Ya kan? Saya bilang di situ kata Buya saya, yang soleh, insya Allah pasti akan membawa kebaikan. Nah kalau yang ini bingung, dibilang ikutin ulama, yang A ada ulama, yang B ada ulama, yang C ada ulama. Saya nyoblos yang A, ntar ulama yang B sama C ngiri. Ya kan? Lebih baik saya nggak nyoblos deh. Saya gitu lebih tidur. Jadi lebih baik kita tidak memilih bukan karena ini ya, bukan karena kita tidak mendukung perubahan. Benar. Gitu kan. Tetapi mungkin pembahasannya panjang kali ya, kenapa kita memilih tidak nyoblos ya, gitu. Nanti bakalan gimana ya? Bakalan panjang ya. Panjang mungkin nih. Nanti di next time kita coba bedah gitu. Ini nih, bentar lagi nih. Dahsyat nih bentar lagi nih. Bentar lagi ini kan ini loh luar biasa loh, sampai tim saya itu menganalisa algoritma YouTube itu kayaknya lagi bergeser ke politik semua. Politik semua, iya, karena musim ya, biasa, musiman iya, ya. makanya. Ini musiman nih. Ini 5 tahun sekali nih. 5 tahun sekali, 5 tahun sekali dekat dengan warga. Iya. Selebihnya enggak tuh. Nggak ngilang tuh dari warga, rakyat ngilang. Ntar kalau udah kepilih, ya ngilang tuh dah. Ya. Itu biasanya. Biasanya. Ya, Itu kita tidak menuduh ya. Benar. Tapi kan biasanya. Biasanya. Oke, baik Ko Andre, terima kasih. Kita udah lumayan 1 jam lebih ngobrol. 1 jam lebih ya, astagfirullahaladzim ya Allah. Saya masih pengen ngobrol banyak, karena gini, pengetahuan antum sebagai mu'alaf terkait dengan tadi Islam itu saya tertarik tuh ingin bicarakan lebih lanjut. Karena kan gini, ini kan sebagai edukasi ya, di tahun politik, kita harus mengedukasi para pemilih nih. Benar. Bagaimana cara mereka tuh, atau bagaimana tuh kualifikasi mereka untuk memilih calon, gitu kan, agar mereka tidak dibohongi lagi Benar. gitu. Tapi dalam tanda kutip ya dibohonginya gitu Benar. kan. Mungkin nanti insya Allah next time kita lanjut lagi. Terima Insya kasih Allah. Ko Andre. Sekolah aja kalian kasiran, barakallahu fiikum. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin. Istiqomah yang penting. Insya Allah itu yang harus tuh. Susah tuh kadang-kadang. Yap. Baik sahabat, alhamdulillah tadi Ko Andre sudah menjelaskan, menceritakan bagaimana proses beliau itu dari Kristen kemudian menjadi Islam. Dan itu memang sangat-sangat ini ya, menjadi kisahnya inspiratif kalau buat saya pribadi. Apalagi beliau ini pengetahuan tentang Islam itu bukan kaleng-kaleng, bukan hanya sekedar tentang toharoh, kemudian sholat, haji, puasa, zakat, enggak hanya, tapi menyeluruh tentang kehidupan ini. Baik, jika memang konten ini bermanfaat, silahkan share, like, komen, dan subscribe. Dan doakan kami terus untuk bisa terus memberikan konten yang menarik untuk dakwah.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orang tua kita telah memberikan cintanya tanpa pamrih, yuk balas mereka dengan kebaikan abadi, yakni dengan berwakaf Al-Quran atas nama mereka. Wakaf sekarang, pahala selamanya.